Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Aldi Ripaldi. Saya afiliasi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari sebuah penelitian saya yang berjudul Persepsi Siswa tentang Kompetensi Profesional Guru Hubungannya dengan Motivasi Belajar Mereka pada Mata Pelajaran PAI di Masa Pandemi COVID-19. Studi kasus yang saya lakukan ini pada siswa kelas 12 IPA di Seman 5 Bandung. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sebuah masalah, yakni terjadinya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan ya dengan realitas yang ada. Nah, berdasarkan studi pendahuluan diperoleh informasi bahwa kompetensi profesional guru PAI relatif baik ya. Yang dilihat dari kenyataan memang kompetensi akademik yang dilihat dari kenyataan kompetensi akademik guru PAI di sini memang sudah mumpuni menjadi seorang guru yang profesional. Nah, sehingga persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru ya terhadap motivasi belajar sudah tentu positif. Nah, hal itu disebabkan ya dengan semangat mereka dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, informasi yang diperoleh bahwa ketika kegiatan belajar mengajar, ternyata metode yang digunakan oleh guru itu masih cenderung konvensional, apalagi di masa pandemi COVID-19. Nah, guru PAI ya, di sini maksudnya hanya memberikan UKBM dan tes saja ya. UKBM ini singkatan dari atau kepanjangan dari unit kegiatan belajar mandiri ya yang dibuat oleh guru PAI yang berisi materi dan juga beberapa soal untuk latihan siswa. Nah, nanti diisi oleh siswa untuk dipelajari dan juga diisi soal-soalnya. Ataupun ya dengan memberikan tes ya baik tes secara tertulis maupun secara lisan. Nah, ternyata ini yang menyebabkan mereka merasa jenuh dalam belajar sehingga motivasi belajar mereka pun menurun. Begitu. Maka rumusan masalah yang dari latar belakang penelitian tersebut ya saya merumuskan 3 rumusan masalah ya. Yang pertama ya ini adalah bagaimana persepsi siswa tentang kompetensi profesional gurunya ya di masa pandemi. Kemudian bagaimana motivasi belajarnya gitu ya di masa pandemi ya, dan bagaimana hubungan ya antara variabel X dengan variabel Y tersebut ya, atau di sini yang mana variabel X-nya itu adalah persepsi siswa ya terhadap atau tentang kompetensi profesional guru ya terhadap ya variabel Y, variabelnya itu di mana motivasi belajar mereka ya di masa pandemi. Nah, seperti itu. Tentu dari tujuan penelitian ini maka dapat dilihat oleh teman-teman ya sudah tentu pasti ini 3 poin tadi yang dari rumusan masalah menjadi tujuan penelitian yang saya teliti, yaitu ya untuk mengetahui ya hubungan persepsi siswa ya tentang kompetensi profesional guru dengan motivasi belajarnya ya antara atau variabel X dengan variabel Y-nya. Oke, kita lanjut. Adapun metode yang digunakan ya metodologi ya dalam sebuah penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif ya dengan metode deskriptif serta model penelitiannya ex post facto. Yang jenis penelitian yang akan saya gunakan itu adalah correlation study sesuai dengan apa yang judul yang saya angkat ya, karena ini untuk mengetahui hubungan ya atau korelasi, maka saya menggunakan jenis penelitian di sini untuk korelasi ya. Atau yang sering disebut dengan causal research ya. Tentunya kalau menggunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif akan berhubungan dengan nilai dan juga angka seperti itu. Oke. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya ya di sini saya ada 4 ya, melalui observasi atau pengamatan, kemudian wawancara, angket dan juga studi kepustakaan ya. Nah, kemudian analisis datanya juga
saya menggunakan pendekatan statistik karena tadi pendekatan penelitiannya menggunakan kuantitatif, maka analisis datanya pun saya menggunakan pendekatan statistik dengan 4 pendekatan, yaitu adalah analisis parsial, uji normalitas, uji korelatif, dan produk moment person ya. Nah, di sini pun saya mengambil 20% dari seluruh populasi yang mana kelas 12 IPA di Seman 5 Bandung itu sebanyak 245 orang. Maka ya 20% dari seluruh jumlah populasi ya ini 245 itu yang akan saya sebarkan angket itu sebanyak 49 orang ya. Nah, maka saya bulatkan saja menjadi 50 ya. Nggak tidak tanggung. Lanjut, nah inilah hasil dan pembahasannya ya. Jadi berdasarkan hasil analisis ya peneliti terhadap data-data penelitian, baik itu yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif ya. Di sini saya menjelaskan secara kuantitatifnya ya. Penulis dapat mengambil kesimpulannya di sini. Ini teman-teman adalah tabel hasil dari nilai rata-rata skor ya. Bisa kita lihat dari variabel X-nya, realitas daripada variabel X-nya itu ya, ini kompetensi profesional guru, ini memperoleh skor angka 3,96 ya, di mana 3,96 ini ya berada pada interval 3,51 sampai 4,50 ya. Nah, ini termasuk kategori tinggi. Dan di variabel Y-nya, realitas variabel Y-nya lihat bisa dilihat motivasi belajar siswanya itu memperoleh skor 3,70 ya, di mana intervalnya itu berada pada 3,70 ini berada pada interval 4,51 ya sampai 5,50. Ini termasuk kategori sangat tinggi ya. Dan realitas dua variabel tersebut, antara dua variabel tersebut ya, X dan Y ya, persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru ya, hubungannya dengan motivasi belajar mereka ya. Nah, ini angkanya perolehan angkanya itu adalah 0,36. Nah, yang mana 0,36 ini berada pada interval 0,20 sampai 0,39 dan ini termasuk kategori rendah. Nah, disinilah hasil penelitian ternyata hubungan atau korelasinya itu adalah 0,36. Nah, jadi korelasi antara persepsi siswa ya tentang profesional guru hubungannya dengan motivasi belajar mereka ya pada mata pelajaran PAI di masa pandemi COVID-19 termasuk pada kategori rendah dengan koefisiennya tadi ini 0,36 dan koefisien pengaruhnya itu sebanyak 10%. Artinya ada korelasinya itu rendah. Ada korelasinya ya walaupun rendah ya. Cuma 0,36 dan pengaruhnya 10%. Artinya apa? 90%-nya itu ada atau berada di yang lain, entah itu hasil belajar ataupun model pembelajaran gitu ya. Nah, teman-teman. Oke, nah, maka dari itu ya, jadi bisa ditarik kesimpulan ya bahwasanya dari setiap indikator variabel yang tadi saya jelaskan ya di judul saya, ini termasuk pada kriteria yang relatif baik ya ataupun sangat baik. Nah, kemudian saya harapkan ya ini bisa menjadi evaluasi bagi berbagai pihak untuk ketika menyelenggarakan pembelajaran daring di sekolah ya. Penelitian ini juga bisa jadi bahan kajian peneliti lain dalam menganalisis mengembangkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring pada masa darurat yang akan datang gitu ya. Karena mau tidak mau teknologi ini menjadi salah satu media untuk menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik gitu. Maka otomatis seorang guru dituntut untuk melakukan atau harus bisa menyesuaikan dengan zaman gitu ya yang ada. Nah, maka persiapan yang harus dilakukan oleh guru ya dan siswa terkait dengan kompetensi profesional khususnya pedagogik juga pada pedagogik gurunya ya antara guru dan siswa serta ketersediaan ya sarana belajar juga harus diperhatikan ya seperti media ya bahan ajarnya, penggunaan aplikasi dan akses jaringannya gitu ya. Nah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan ya, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf karena terburu-buru karena waktunya dikasih 10 menit gitu. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.